Halo teman-teman, hari ini kita akan versuskan dua saham yang bergerak di bidang makanan pokok yang di-request oleh teman-teman ya. Saya ambil dua perusahaan yang cukup saya kenal. Mungkin ada perusahaan yang lebih baik yang bergerak di bidang makanan pokok, cuman saya kenalnya cuma dua perusahaan ini ya yang saya lebih kenal. Yakni ada nasi dan juga ada hoki. Dari posisi fundamentalnya yang terbaik itu pasti ada nasi. Di posisi terakhir ada hoki. Jadi seperti biasa untuk susunannya saya akan bahas hoki terlebih dahulu ya. Kita akan bahas Buyung Putra Sembada Tbk dengan kode emiten HOKI atau kita panggil aja Hoki. Merek yang mereka produksi ini ada namanya Hoki dan juga ada yang namanya Topi Koki. Kita akan bahas dari sejarahnya terlebih dahulu. Salah satu pemain utama dalam pengolahan dan distribusi beras premium di Indonesia. Berdiri pada tanggal 16 September 2003, memproduksi, melakukan perdagangan beras dengan merek utama Hoki dan Top Koki. Dan juga mereka melakukan IPO pada bulan Juni tahun 2017, gitu ya. Dan mereka mengoperasikan dua fasilitas produksi yang berlokasi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, serta di Subang, Jawa Barat. Perseroan menyewa fasilitas produksi yang berlokasi di Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara fasilitas produksi Subang dimiliki perseroan dengan kapasitas produksi 30 ton per jam dan sedang ditambah menjadi 50 ton per jam pada tahun 2019. Berarti udah ya. Upaya mengembangkan potensi pasar sedang dilakukan melalui pembangunan fasilitas produksi ketiga di Sumatera Selatan yang akan dilengkapi dengan fasilitas ramah lingkungan untuk mengurangi limbah pengolahan beras. Ya. Jadi untuk prospeknya bagaimana? Makanan pokok kita nih. Jadi pastinya aman ya karena kita semuanya membutuhkan makanan beras. Lalu selanjutnya untuk pemegang sahamnya ada Buyung Investama. Kalau kita pelajari di sini sih nggak ada berita yang memberatkan ya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya deh, tapi nggak bisa download di IDX ya. Masih error nih, jadi akhirnya saya mau nggak mau saya download di websitenya langsung ya. Untung ada, laporan di kuartal keduanya ada, jadi saya udah download. Langsung aja kita pindah ke sana di RT Bisnis dan PDF-nya untuk melihat posisi terakhir kita fundamentalnya bagaimana sih. Yuk kita pindah ke sana. Dan sekarang kita akan melihat fundamental daripada Hoki. Dimulai dari pemegang sahamnya terlebih dahulu teman-teman. Untuk pemegang saham, tadi kita sudah bahas Buyung Investama memegang 64%. Sisanya masyarakat memegang 35%. Untuk fundamentalnya juga di RT Bisnis sudah update ya. Net profitnya 7,28 miliar rupiah. Cukup kecil sih. Kita coba lihat di laporan laba ruginya. Di sebelah bawah ya, ini dia. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 7,2 miliar rupiah. Jadi akurat. Dengan PR-nya 89 kali, udah mahal sih. Liquidity-nya kurang rasio 165%. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar. Untuk aset lancar, dia sebesar 435 miliar. Untuk liabilitas jangka pendek 262 miliar. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Bagus ya. Selanjutnya untuk turnover di penutupan sesi pertama 162 juta rupiah. Ini cukup sepi sih. Mengingat posisi publik yang lumayan gede. Tapi market cap-nya juga ada 1 triliun ke atas sih. Mungkin karena pemegang sahamnya nggak mau jual saham Hoki ya. Jadi transaksinya cukup sepi. Jadi untuk Hoki di posisi terakhir juga masih belum memenuhi ekspektasi saya. Untuk juara pertama gimana? Ya juga sama sih, tapi kita tetap bahas ya. Karena saya kenalnya cuma dua saham ini kalau untuk yang bergerak di bidang makanan pokok. Mungkin kalau teman-teman ada referensi, Bung nanti boleh komen di komentar ya. Nanti kita bisa bahas sama-sama. Yuk kita mari lihat di posisi pertama kita ada perusahaan dengan nama yang mirip banget dengan makanan pokok kita, yakni nasi. Yuk kita bahas di Google. Baiklah, ini di posisi pertama ada Wahana Inti Makmur Tbk dengan kode emiten NASI atau kita panggil nasi ya. Ini juga masih belum memenuhi ekspektasi saya ya. Kita lihat dulu dari sejarah mereka. Perusahaan yang masih baru-baru. Mereka didirikan tahun 2015 ya, masih baru banget. Produsen dan supplier beras terkenal yang berbasis di Tangerang dengan pabrik yang berlokasi di Jawa Barat. Telah menggunakan sistem pertanian plasma. Ya, jadi bekerja sama dengan banyak petani lainnya.
Hingga saat ini, PT Wana Inti Makmur Tbk telah mendistribusikan beras melalui penjual-penjual beras di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan petani berpengalaman dan didukung oleh modernisasi teknologi yang berkelanjutan. Bertujuan untuk menawarkan portfolio produk yang berkembang sesuai dengan permintaan konsumen, ya, berusaha untuk menciptakan produk yang tepat untuk konsumen. Yap, untuk prospek mereka pastinya bagus dong, makanan pokok negara kita. Ya, untuk produk-produk mereka ada banyak banget sih. Ini ada beras aromatik yang ada bau pandan wangi dan sintanur wangi. Lalu ada beras sehat yang beras merah, beras hitam, ketan putih juga ada. Beras tarabas juga ada. Lalu ada lagi beras B medium ya. Sampai beras label khusus juga ada. Premium grade rice, 2 tani ya. Jadi untuk prospeknya bagus. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Modis Cipta Kreasi. Kalau kita pajak di sini sih aman-aman aja. Jadi langsung aja kita lihat laporan keuangannya. Tapi sayang sekali IDX masih error dia. Jadi akhirnya saya download di WIM. Dan ternyata di websitenya laporan keuangannya belum update sampai kuartal pertama. Jadi cuma sampai akhir tahun 2021. Jadi saya pakai referensi di RT Bisnis aja ya. Tapi tetap saya tampilkan untuk PDF-nya ya. Jadi langsung aja kita pindah ke sana untuk melihat laporan keuangan nomor 1 kita. Tapi masih kurang menarik juga. Yuk kita pindah ke RT Bisnis dan PDF. Dan ini dia, untuk pemegang saham ada Modis Cipta Kreasi sebesar 30%. Dan porsi masyarakatnya sebesar 24%. Dan ini totalnya nggak ada sih. Masih sampai 57% ya. Jadi untuk itu kita lihat porsi masyarakat aja sih, cuma 24% ya. Sekarang kita akan melihat laporan keuangannya. Ya, untuk RT Bisnis lebih update sampai kuartal pertama tahun 2022. Ini mungkin dia ambil dari IDX. Cuma saya tidak bisa ambil karena IDX lagi error websitenya. Jadi kita patokan di RT Bisnis dulu. Untuk net profitnya 558 million. Jadi ini dalam bentuk juta ya. 458 juta. Dengan operating profit lebih kecil. Jadi ini bukan hal yang bagus sih. Harusnya operating lebih besar, lebih bagus. PL-nya 69 kali. Ini lebih baik daripada Hoki ya. Kalau Hoki tadi dia sebesar 80-an, sedangkan ini 60-an. Tapi tetap masih mahal buat saya nasi ini. Untuk liquidity dia juga bagus. 8 kali lipat ya aset lancarnya daripada hutang jangka pendek. Dan di penutupan tadi turnover-nya 235 juta rupiah. Belum mencapai 1 miliar sih. Porsi publik cukup gede. Mungkin karena market cap-nya yang kecil sih. 127 miliar rupiah. Ini lebih kecil daripada Hoki sih, tapi transaksinya bisa lebih besar ya. Aneh sih. Jadi mungkin ini transaksi nasi ini lebih besar ya. Tapi dari kedua perusahaan ini masih belum ada yang menarik. Jadi kalau teman-teman ada referensi saham makanan pokok yang lebih menarik dengan pair-nya bisa 10 kali ke bawah, boleh tuh di-mention di bawah. Nanti kita bisa bahas sama-sama ya. Jadi gitu aja untuk pembahasan Hoki posisi terakhir, lalu nasi posisi pertama. Semoga dapat membantu ya. Saya tutup untuk pembahasan video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.